sedang di rumah dan rumahnya lagi ada perbaikan dapur, jadi lagi berantakan ya. Jadi saya izin off cam. Baik, hari ini saya akan menyampaikan dua materi mengenai pengambilan keputusan dan kepemimpinan situasional. Nah, kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu materi tentang analisa pengambilan keputusan. Ya, ini saya ambil dari dosen UI ya, dosen UI yang waktu itu pernah memberikan materi tentang ini kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Nah, ini beliau memang juga penulis buku terkait dengan kepemimpinan dan hal-hal terkait dengan kepemimpinan, terutama pengambilan keputusan. Ya, sudah terlihat ya? Oh, memang kecil suaranya ya. Sebentar. Tes, sudah lebih terdengar suara saya? Sudah, Bu. Oke, sudah kencang sekarang. Baik, satu hal yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa kemampuan untuk pengambilan keputusan itu merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang, ya, terutama pemimpin. Gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, jika digambarkan, ya, mulai dari secara konsep untuk segala sesuatu yang bersifat rasional, ya. Mulai dari terkait dengan operasional, ya, terkait juga dengan hal-hal yang bersifat teknis, ya, sampai pengambilan keputusan yang terkait dengan spiritual, ya. Nah, jadi diharapkan setiap orang minimal memiliki kemampuan pengambilan keputusan dasar, yaitu jika seseorang tersebut dihadapkan kepada sebuah kondisi yang harus mengambil keputusan secara teknis atau operasional, ya. Jadi karena kemampuan untuk pengambilan keputusan untuk bidang operasional atau teknis itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang, ya. Nah, lebih lanjut lagi, ketika individu atau seseorang itu bisa memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang terkait dengan strategi, berarti kemampuan pengambilan keputusannya sudah lebih tinggi, ya. Dan yang paling tingginya lagi adalah terkait dengan spiritual, misalnya memutuskan mau memeluk agama apa, ya, mau beribadah bagaimana dan lain sebagainya, ya. Oke, nah, terkait dengan hal tersebut. Terkait dengan hal tersebut tadi disampaikan juga, ya, bahwa ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki seseorang, yaitu berpikir rasional. Ketika akan mengambil keputusan, dasar yang harus dimilikinya adalah berpikir secara rasional, walaupun kemampuan berpikir irasionalnya pun terkadang juga dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, misalnya terkait dengan empati, ya, secara yang melibatkan perasaan dan lain sebagainya, itu terkadang juga harus dilibatkan ketika pengambilan keputusan. Tetapi jika ditentukan secara persentase, pemikiran rasional itu harus lebih banyak persentasenya atau bobotnya dibandingkan yang irasional atau yang lebih ke arah perasaan, ya. Nah, ini adalah kelebihan kekurangan ketika kita melakukan pengambilan keputusan dengan berkonsep atau berbasis kepada pemikiran rasional, ya. Kelebihannya, kalau itu rasional, pastinya juga kita akan terkait dengan misalnya metode tersebut sudah teruji, ya, sudah banyak dilakukan orang dan berhasil, misalnya gitu. Kemudian dengan kita berpikir rasional itu biasanya akan mengurangi subjektivitas, ya, karena kasihan gitu. Misalnya gini, ketika Bapak Ibu dihadapkan untuk memilih atau memberikan penilaian kinerja anak buah misalnya, ya,
ada 3 staff misalnya ya, yang satu rajin gitu, tapi attitude-nya kurang baik, yang kedua kinerjanya bagus, kemudian juga attitude-nya kurang baik gitu ya, tetapi juga rajin. Nah, kalau yang ketiga attitude-nya baik, kinerjanya sedang, tidak buruk, tetapi juga rajin. Nah, ketika dihadapkan ketiga anak buah tersebut, misalnya ketiga staf tersebut, penilaian seperti apa yang akan diberikan? Akan diberikan nilai tertinggi yang mana? Ke pegawai A kah, ke pegawai B kah, atau ke pegawai yang C? Coba. Ada yang bisa menjawab dan juga memberikan alasannya? Halo? Saya ulang ya. Misalnya, Bapak Ibu sebagai pimpinan diminta untuk merekomendasikan satu staf dari 3 staf yang Bapak Ibu miliki untuk dipromosikan atau naiklah gitu ya, jabatannya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, 3 jenis karakter dari staf Ibu Bapak. Yang pertama, karakter si A ini misalnya dia kinerja sedang, rajinnya baik ya, kinerjanya sedang, rajin, baik, tapi attitude-nya nggak baik. Oke. Yang kedua, kinerjanya baik, attitude-nya nggak baik, nggak rajin pula. Jadi dia cuman orangnya output, bukan proses. Jadi dia tipe kal yang B ini output. Yang penting beres kerjaan, nggak harus rajin, nggak harus disiplin waktu kerja dan lain sebagainya, dan juga attitude-nya kurang. Oke, tapi kinerjanya bagus. Terus yang ketiga adalah kinerja sedang, rajin, attitude-nya baik. Oke. Nah, dari ketiga itu mana yang akan Ibu Bapak rekomendasikan untuk naik jabatan? Si A kah, si B, atau si C? Dengan alasan apa? Saya, Bu. Silahkan, Bapak siapa ini? Bapak Surya. Silahkan Pak Surya. Kalau saya memilih C, Bu, kira-kira ada. Oke, kenapa Bapak memilih C? Alasannya karena kalau kinerjanya sedang, yang saya utamakan saya ada memilih, misalnya saya sebagai pemimpin itu attitude-nya dulu. Dari attitude itu merupakan dasar bagi seseorang. Kalau masalah kemampuan ataupun keterampilan itu bisa dibentuk ataupun diajari di kemudian hari untuk karena biasanya di dalam organisasi kan kita kerja tim. Jadi menjalankan, kalau attitude-nya bagus kemungkinan bisa berhubungan untuk kerjasama dengan baik antara person satu atau teman satu dengan teman lainnya, sehingga akan mempermudahkan untuk mengarahkan atau untuk mencapai tujuan organisasi di dalam satu pekerjaan. Oke, baik. Saya note dulu ya Pak Surya ya, saya simpan dulu jawabannya. Terima kasih Bapak sudah menjawab. Satu lagi mungkin untuk pembanding, atau mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda dengan Pak Surya, silakan. Adakah pendapat yang berbeda dengan Pak Surya? Yang ibu-ibunya mungkin mau berpendapat, silahkan.
Kalau boleh menanggapi yang B, Bu. Yang mana? Boleh menanggapi yang pilihan B itu. Oke, ini masih Pak Surya. Ya, Oh iya, Bapak mau ganti pilihan? enggak ganti pilihan, cuma menjelaskan ya. Oh iya, oke. Mangga silakan Pak. Kalau Sambil yang menunggu yang lain. kalau kinerjanya kemungkinan bagus, terus rajin, tetapi attitude-nya tidak bagus. Hmm, Nah, di situ dari kebaikannya dalam kinerja, yang penting bagus kerjanya. Di dalam organisasi itu kalau misalnya kinerjanya bagus pun, apalagi di dalam pelayanan publik seperti di kesehatan Puskesmas di tempat saya. Nah, kalau sebaik apapun kita kinerja, tapi dalam pelayanan, dalam menunjukkan attitude kita, apalagi dalam pelayanan terhadap pelanggan ataupun masyarakat itu kurang bagus, maka hasil terbaik pun tidak akan nampak ataupun tidak ada gunanya gitu. hmm. Ya, betul. Karena jadi waktu tracer ini saya cerita sedikit ya, sambil menunggu yang lain berpendapat. Hasil tracer study, karena kami kan per 2 tahun sekali melakukan tracer study ya dari lulusan-lulusan ataupun alumni ya, dan kita juga surveinya ke perusahaan-perusahaan pengguna alumni kita gitu ya. Nah, ternyata gitu ketika disurvei yang harus juga muncul selain hard skill adalah soft skill, dan data yang terbaru itu hampir 70% perusahaan itu akan menilai terlebih dahulu soft skill-nya dibandingkan hard skill. Ini mungkin karena kalau yang banyak misalnya belajar statistik misalnya ya, atau seorang penginput data gitu kan, pengolah data dan lain sebagainya, ahli statistik, mungkin banyak juga yang bisa gitu, tetapi ketika dia orangnya nggak jujur, nggak bisa bekerja secara tim ya, teamwork gitu, kemudian juga tidak disiplin, kemudian juga misalnya komunikasinya kurang baik gitu ya, nah itu akan menjadi hambatan dalam proses bekerja. Nah, sehingga kami berkesimpulan sekarang ini akan lebih banyak juga memberikan pelatihan-pelatihan yang bukan hanya hard skill. Kalau kemarin kan mungkin orientasinya bagaimana membuat seminar residensi ya, membuat surat lamaran, tes wawancara, melakukan wawancara, kemudian mengetik, kemudian hal-hal terkait dengan administrasi perkantoran gitu ya. Nah, tetapi juga harus diimbangi dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan soft skill gitu ya. Jadi mungkin saya langsung sampaikan saja jawaban Pak Surya tadi yang memilih C itu sebetulnya merupakan salah satu jawaban yang tepat ya. Karena apa? Karena kinerjanya dia tidak buruk, tapi lumayan. Ya, artinya orang ini masih bisa di-push, didorong untuk menghasilkan sesuatu yang lebih efektif gitu ya, atau yang secara maksimal. Nah, tetapi dia mempunyai kelebihan, yaitu secara attitude ya, pastinya kalau attitude itu salah satunya terkait soft skill ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang penting ya. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya izin. Oke, baik, terima kasih Pak Surya untuk jawabannya. Nah, kembali ke sini, mengurangi subjektivitas di sini bukan berarti kita meniadakan penilaian terhadap soft skill ya. Artinya mengurangi subjektivitas di sini lebih kepada memutus mata rantai sesuatu hal yang terkait dengan kedekatan.
oh karena saya lebih dekat ke si A, maka saya akan merekomendasikan si A, walaupun secara kinerja dan secara attitude si B lebih bagus misalnya. Maksudnya mengurangi subjektivitas lebih ke arah situ, bukan bukan berarti menghilangkan penilaian yang seimbang antara hard skill dan soft skillnya, gitu ya. Nah, kelebihan dari pengambilan keputusan secara rasional juga pastinya itu terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Nah, belum lagi kalau kita bicara mengenai benefit cost ratio dan juga terkait dengan kepuasan. Nah, kita di sini adalah tenaga kesehatan yang lingkup pekerjaannya lebih kepada jasa ya. Nah, kalau kita berbicara jasa berarti kepuasan pasien atau service excellent itu merupakan hal yang harus kita jadikan target utama, ya. Nah, tetapi pengambilan keputusan secara rasional juga ada beberapa kekurangan ya. Yang pertama adalah diasumsikan sudah ada pengetahuan yang akan dihasilkan. Jadi ya itu tadi ya. Jadi terkait dengan beberapa hal yang karena dia rasional sudah terbaca gitu loh, sistematika pemikirannya itu sudah sistematis pemikirannya, alur pikirnya sudah terbaca gitu ya. Nah, kemudian terkadang juga kalau kita mengacu ke rasional itu ada hal-hal yang tidak yang statis ya, yang artinya tidak dinamis, yang baku gitu, karena acuannya rasional ya acuannya terstandar gitu. Nah, kemudian dimunculkan sebagai objektif, namun pengambilan keputusan oleh siapapun membutuhkan justifikasi pribadi ya. Nah, itu tadi yang sebetulnya harusnya tetap berapa persennya kita ada unsur terkait dengan empati, dengan tadi ya, dengan soft skill terutama gitu ya, bukan hanya berdasarkan kepada data. Oke, data ini kinerjanya tercapai bulan ini, tapi dia orangnya nggak jujur, tapi orangnya nggak disiplin gitu ya, tapi kinerjanya tercapai semua, KPI-nya tercapai gitu, sesuai target. Tapi ada hal-hal yang diabaikan terkait dengan soft skill-nya. Nah, itulah yang terkadang kalau kita terlalu juga berpikirnya berlebih secara operasional atau rasional ya, hal-hal seperti itu akan menjadi hal yang mengurangi nilai dari kesesuaian nilai yang tadi ya, melihat soft skill-nya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara mengenai pengambilan keputusan dan manajer ya, jadi dalam sebuah proses itu pasti dibawahi oleh sebuah sistem ya, yang di bawah manajemen biasanya kan. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, pastinya ada yang namanya yang memimpin proses manajemen tersebut yang disebut dengan manajer, di mana manajer ini memandang proses sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang optimal gitu. Jadi kalau kayak rumah sakit juga kan mungkin ada target tertentu ya, misalnya berapa sih harus dapat bornya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga penggunaan BPJS-nya harus maksimal berapa persen dan minimalnya berapa gitu kan. Nah, hal-hal tersebut juga dikaitkan dengan hasil yang optimal, dan pastinya ada target-target yang harus ditetapkan. Nah, di sini adalah terkait dengan pekerjaan apa saja ya yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Jadi seorang manajer itu harus bisa berperan secara interpersonal ya, di mana dia harus berperan sebagai pimpinan, fasilitator ya, kemudian juga atasan gitu, tetapi juga harus berperan sebagai informasional. Di sini informasional lebih kepada yang memberikan informasi, edukasi ya, juru bicara yang memonitor gitu, dan juga berperan sebagai pengambil keputusan. Nah, ini adalah beberapa tipe dari pengambilan keputusan ya.
ada yang iconic models, ada yang mathematical model, ada yang analog model dan mental model, ya. Nah, kalau iconic model ini lebih kepada model pengambilan keputusan yang lebih spesifik, biasanya terkait dengan sebuah rancang bangun, replika ya, sistem dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya analog model ini biasanya berlawanan dengan model ikonik ya, dan tetapi mempunyai perilaku yang mirip. Jadi ikonik sama analog model ini biasanya penggunaannya lebih kepada untuk pengambilan keputusan terkait dengan sistem-sistem yang mengaitkan dengan sebuah rancang bangun dan lain sebagainya, mungkin di bidang teknik ya, di bidang sipil dan lain sebagainya ya, terkait itu. Kemudian juga kalau matematik model itu merupakan sebuah model pengambilan keputusan di mana di situ sistem umumnya tidak dapat diwakili sepenuhnya dan dia memanfaatkan model-model matematis dalam proses pengambilannya ya. Kalau kemarin kita berbicara pengambilan keputusan secara kuantitatif, sebetulnya kita sudah membahas matematik model ya kemarin itu ya di dalamnya ya. Dan mental model di sini lebih kepada bagaimana si pengambilan keputusan tersebut memberikan gambaran subjektif bagaimana seseorang memikirkan tentang sebuah situasi gitu ya. Dan model dari pengambilan keputusan ini bisa juga mix ya, jadi tidak hanya misalnya ketika kita mengambil keputusan kita pakainya mathematical model aja, bisa jadi mathematical model di-combine dengan mental model gitu, untuk mendapatkan sebuah keputusan yang lebih komprehensif ya, dan dilihat dari berbagai aspek. Nah, ini adalah model pengambilan keputusan manajerial ya. Di situ ada model ekonomi rasional, ada model keputusan perilaku atau behavioral decision ya. Kalau model ekonomi rasional ini lebih bagaimana sebuah keputusan itu diambil dengan asumsi bahwa pengambil keputusan memiliki informasi akurat yang lengkap ya. Sementara kalau behavioral decision di situ di mana pengambilan keputusan memahami adanya keterbatasan manusia yang membuat keputusan rasional sulit untuk dicapai gitu. Jadi kalau ibaratnya behavioral decision itu ketika kita mau mengambil keputusan selalu melihat ada kekurangan, kelebihannya, ada dampak yang akan terjadi baik buruknya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga lebih dilihat dari berbagai fenomena-fenomena yang sosial kalau behavioral decision ya. Nah, kalau model ekonomi rasional ini lebih kepada bagaimana pengambilan keputusan itu dianggap si pengambil keputusan itu sudah memiliki banyak informasi sehingga dia percaya diri dan juga mampu untuk mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Nah, di sini sebetulnya untuk yang ekonomi rasional ini kekurangannya adalah dia mungkin tidak spesifik membahas resiko ya. Nah, resiko-resiko yang mungkin terjadi sehingga hal-hal tersebut mungkin akan belum terukur gitu potensi-potensi resiko yang mungkin terjadi. Nah, ini terkait dengan manajer ya, alur untuk pengambilan keputusan ya, di mana ketika mau mengambil keputusan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Kemudian juga kemarin kita sudah bahas terkait kuantitatif analisis ya, dan kualitatif analisis, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan interpretasi. Jadi ketika kita misalnya mau mengambil keputusan, datanya udah ada ya, data eksternal, data internal, kemudian data kualitatif, kuantitatif ya. Nah, tetapi dari gabungan tersebut juga biasanya si individu juga punya interpretasi sendiri ya, yang biasanya juga si interpretasi itu mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan gitu ya. Nah, interpretasi itu tadi ya sudut pandang berpikir, kemudian pengetahuan yang diperoleh. Jadi bisa jadi
pemimpin A dengan pemimpin B ketika mendapatkan data kualitatif yang sama, data eksternal internal yang sama, tetapi dia memiliki perbedaan pengetahuan ya, dan akan menghasilkan decision yang berbeda gitu. Jadi interpretasi ini juga terbangun salah satunya dipengaruhi oleh pengalaman, kemudian juga pengetahuan gitu ya, sehingga dari data yang sama ketika ketemu dengan dicampur dengan interpretasi itu bisa menghasilkan sebuah decision yang berbeda. Oke, sekarang masuk ke dalam proses pengambilan keputusan ya, di mana dalam proses pengambilan keputusan itu yang tadi saya sampaikan tadi ada inteligensi, fase inteligensi, di mana di situ biasanya kita masuk ke dalam fase pengumpulan data ya. Kemudian juga menganalisa masalah ya, kemudian juga mulai mengklasifikasikan dan membuat skala prioritas ya, sampailah ke problem statement. Nah, setelah itu dirumuskan masuk ke dalam problem statementnya, maka masuklah ke tahap berikutnya, yaitu fase metode atau mendesain ya, bagaimana sebuah permasalahan ini bisa dicari solusinya, gitu ya, problem solvingnya. Nah, mulailah di sini mengolah ide, ya, mengolah sebuah ide atau beberapa ide yang dianggap bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut, ya, dan mencari alternatif lain, jadi alternatif solusi, ya. Jadi kalau misalnya sepertinya kita pakai alternatif A, solusi A itu akan dampaknya seperti apa? Kalau kita pakai alternatif B, dampaknya seperti apa, dampak positif negatif ya. Nah, dari situ sambil juga mengukur outcome yang akan terjadi atau dampak yang akan terjadi tadi ya, atau hasil yang akan terjadi itu harus juga diukur. Sehingga kalau kita bicara di preventif ya, itu resikonya akan terukur juga gitu ya. Nah, yang berikutnya setelah kita melakukan fase mendesain ataupun melakukan strategi perencanaan, masuklah kepada fase pemilihan, ya. Nah, disinilah karena tadi kita sudah membuat beberapa skala prioritas, ya, beberapa alternatif solusi, ya. Nah, disinilah ditentukan alternatif solusi itu, dipastikan mana yang sekiranya memiliki dampak outcome lebih besar dengan dampak negatif yang lebih kecil, gitu ya. Kemudian juga dikaitkan dengan efisiensi, ya. Kemudian juga dikaitkan dengan kontrolnya, monefnya, lebih mudah mana. Gitu. Jadi ketika kita mau melakukan proses pemilihan pengambilan keputusan, itu yang harus kita lakukan, termasuk apakah sistem monefnya mudah bisa dilakukan, ya, atau bisa terukur poin-poinnya, indikator-indikatornya sudah ditentukan. Nah, itu juga harus masuk dari mulai desain fase, ya. Nah, sesudah ini barulah masuk ke dalam pengimplementasian solusi. Harapannya dari implementasi ini sukses, ya. Tetapi plan B-nya kita juga harus berpikir failure, ya, atau gagal, ya. Nah, kalau failure berarti tahapnya mulai lagi dari yang awal, ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi behavioral decision model, ya. Nah, satu konsep pada behavioral decision model ini mengenal keterbatasan sumber daya, ya. Ya, sumber dayanya di sini bukan cuma manusia, tetapi mungkin terkait sarana prasarana, terkait apalagi sumber daya manusianya, terkait sistemnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita melakukan proses pengambilan keputusan dengan behavioral decision, itu biasanya harus melibatkan yang namanya intuisi, ya. Kadang kalau pemimpin yang udah lama pengalaman yang sudah banyak gitu ya, terlibat dalam, pokoknya udah makan asam garamnya lah. Nah, itu biasanya intuisinya lebih terasah
gitu ya. Jadi kalau dibohongin atau apa itu pasti dia suka ada lebih intuisinya suka lebih tajam gitu. Dibandingkan misalnya pemimpin-pemimpin yang masih jam terbangnya masih inilah masih dangkal lah ya, masih pendek, jam terbangnya masih kecil gitu ya. Nah itu biasanya sudah sangat melibatkan intuisi karena dia bukan cuma rasional yang dia pakai gitu ya, tetapi secara intuisinya pun biasanya bekerja gitu ya. Dan satisfying ya, di sini suatu pencarian sampai dengan tingkat memuaskan dan tidak perlu sampai sempurna atau optimal ya. Jadi yaitu behavioral decision itu tadi memahami atau mengandung konsep yang memang ya karena sebuah fenomena sosial ya, jadi memang akan ada kelebihan kekurangan dan juga akan bagaimana yang penting meminimalisasi dampak dan resiko gitu ya, konsepnya seperti itu kurang lebih. Dan juga escalation of commitment, di sini kecenderungan untuk menambah komitmen dari aksi sebelumnya seperti yang diharapkan jika seorang pimpinan mengikuti proses pengambilan keputusan yang efektif. Jadi harapannya ya seorang pemimpin itu juga mengetahui ya kalau mau mengambil keputusan tuh harus terlibat dulu dengan fenomena yang terjadi gitu. Jangan sampai jangan sampai dia asal ngambil keputusan tapi nggak tahu kondisi lapangannya seperti apa. Nah itu yang bahaya ya, karena nanti dia akan lebih mengedepankan egonya bukan berdasarkan kepada kebutuhan gitu ya. Nah ini hambatan dalam membuat keputusan tadi yang saya sampaikan ya. Jadi karena pemimpin itu terkadang dianggap memiliki kewenangan yang full power gitu ya, itu yang terkadang juga ada side effect-nya berupa peningkatan ego gitu ya. Jadi nah itu juga yang akan mengakibatkan seorang pemimpin mengambil keputusan yang salah karena merasa oh kan saya banyak tahu, kan saya misalnya orang yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan, kan saya orang yang terpilih. Nah jadi ego-ego seperti itu yang sebetulnya ada plus minusnya, tetapi minusnya adalah dia menjadi sebuah kendala ya, atau menjadi salah satu kendala dalam seorang pemimpin memberikan keputusan gitu ya. Nah ego drove the decision, edict or persuasion drove the decision, never explore alternative once they made up their mind ya. Jadi nggak pernah mau explore, nggak pernah mau tahu yang sekarang gimana sih kebijakannya. Nah itulah gunanya kita harus juga banyak diskusi dan tetap menjaga hubungan baik dengan tim gitu ya, karena pimpinan kadang juga nggak semua banyak tahu, kadang ada hal-hal yang justru tim intinya tuh yang lebih pintar gitu, tetapi mereka akan diskusi sama kita kalau kayak gini oke, hal buruk yang terjadi akan apa, konsekuensi yang terjadi akan apa gitu ya. Oke, kalau ngambil jalur B kita konsekuensinya apa, oh ternyata konsekuensinya lebih minim yang jalur A dibanding jalur B, oke berarti kita ambil yang A gitu kan ya. Nah hal-hal seperti itu yang harus di manage dari seorang pemimpin, yaitu memanage ego untuk menghindari pengambilan keputusan yang salah. Nah ini kekuatan versus kelemahan ya. Ketika kita mengutamakan ego, kekuatannya ya lebih percaya diri, lebih cepat karena dia confidence ya, akhirnya dia lebih cepat pengambilan keputusan. Nah tetapi yang terjadi bisa saja itu dengan kecepatan yang terlalu cepat, akhirnya dia melakukan kesalahan dan karena terburu-buru ya. Kemudian karena tadi percaya diri atau confident, akhirnya dia nggak merasa bersalah. Jadi ini adalah kontradiktif ya, kekuatan dan kelemahan ketika itu seorang pemimpin mengutamakan egonya untuk pengambilan keputusan. Nah ini adalah beberapa hal yang do dan don't yang harus dilakukan oleh seorang
pemimpin ketika mau mengambil keputusan. Yang do adalah try to understand the other person, ya. Jadi satu, kita lihat kondisinya, mencoba memposisikan, misalnya ya kalau terkait dengan manusia ya, kemudian juga permasalahan yang terjadi itu berdasarkan, atau fenomena yang terjadi itu penyebabnya apa sih, dari banyak sudut pandang gitu ya. Nah, sehingga dengan kita memahami beberapa kondisi ya, dan juga menempatkan diri kita menjadi seseorang itu gitu ya. Nah, itu akan bisa lebih mengambil keputusan secara bijak, wise ya. Kemudian listen and show you are listening. Jadi dengerin, kadang gini, kalau kita lagi rapat tuh itu sering sekali saya juga mengalami ya, ketika kita punya buah pikir seperti ini, tetapi ketika anak buah kita misalnya ngasih pandangan, itu malah lebih menyegarkan buah pikir kita. Oh iya ya, kalau dikombinasikan ini sama ini maka mungkin akan lebih bagus gitu. Nah, jadi dengerin, banyak denger dari bawah itu sangat-sangat penting gitu ya, sehingga hal-hal yang sekiranya mungkin menurut kita sudah benar, tetapi staf kita atau tim kita memberikan pandangan lain, ternyata itu salah gitu ya, alur pikirnya nggak ke arah situ Bu, tapi begini, oh iya juga ya gitu. Dan itu tadi harus mengenyampingkan ego, jangan merasa tapi kan ini benar loh, sistemnya gini loh. Enggak, yang tahu di lapangan terkadang lebih banyak tahu staf-staf bawahan kita ya. Nah, sehingga apa salahnya banyak mendengar dari yang lebih banyak juga di lapangan, sehingga kita juga bukan cuma nggak berpikirnya bisa out of the box gitu loh, nggak yang statis dengan apa yang kita anggap benar, padahal kebijakan sudah berubah, kondisi di lapangan sudah berubah gitu ya, sehingga lebih banyak mendengar ya. Nah, itu yang do ya, nanti bisa dibaca sendiri. Dan yang don't-nya ini ada beberapa hal ya, salah satunya apa? Talk more than you listen. Jadi kebanyakan ngomong daripada ngedengerin gitu. Nah, ini yang juga tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin, karena tadi itu kadang kita dapat inspirasi tuh ketika kita lagi diskusi sama tim, sama anak buah ya. Jadi dengerin aja dulu, kadang itu banyak memberikan inspirasi dan lebih open minded ya, lebih membuka pikiran kita. Oh iya ya, ternyata kalau gini. Nah, jadi nggak selamanya pemimpin itu juga benar. Pemimpin itu juga tetap harus didampingi dan juga dibersamai oleh tim, intinya seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang membuat keputusan itu berkualitas ya? Yang pertama tadi harus terukur, apa-apanya harus terukur, jangan pakai bahasa kualitatif kalau membuat target ya. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa kuantitatif sehingga lebih terukur targetnya. Kemudian dari target tersebut tentukan indikatornya, turunannya ya. Untuk mencapai target A, indikatornya apa sih yang dikatakan dia mencapai target A, kalau indikatornya gimana gitu. Jadi harus jelas, harus terukur. Nah, dan juga harus memiliki sistem monitoring yang baik, sistem kewaspadaan yang baik ya. Pokoknya dari mulai perencanaan sampai monitoring. Nah, kemudian strategi umum pengambilan keputusan. Oke. Selanjutnya adalah strategi umum ya untuk pengambilan keputusan. Jadi spontanitas boleh, tetapi spontanitas juga harus tetap terstruktur ya, artinya harus tetap tidak keluar dari jalur, kemudian harus tetap sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi jangan spontanitas tapi terlalu improve, akhirnya nggak sesuai dengan kebutuhan. Patuh ya, artinya di sini kita mengambil keputusan harus tetap mengacu kepada standar kebijakan yang berlaku, jangan suka-suka aja gitu ya. Kemudian penundaan di sini maksudnya menunda pemikiran atau tindakan sampai batas beberapa opsi ya. Jadi tadi ketika di bagian yang desain fase itu ya, fase desain itu di situ kan ada alternatif ya. Jadi kita selalu harus punya second plan ya, plan B, plan C-nya ya.
Kemudian menyulitkan, terakumulasi banyak informasi sehingga membingungkan dalam menganalisa opsi ya. Ini juga harus ibaratnya harus difilter ketika banyaknya informasi dan tidak relevan, itu juga harus mulai dibuang. Jadi kita hanya menyimpan alternatif solusi yang sekiranya relevan dengan masalah. Kemudian juga intensi ya, di sini memilih opsi yang dapat memuaskan secara intelektual maupun emosional ya. Karena tadi saya sampaikan kita nggak bisa kalau cuma berpikir secara rasional 100%, tetapi juga harus melibatkan intuisi, harus melibatkan emosional gitu ya. Nah, sehingga pengambilan keputusannya juga manusiawi, bijak ya. Karena kalau rasional aja kadang tidak manusiawi, kadang tidak bijak ya. Nah, kemudian juga menghindari memilih opsi yang sebisa mungkin dari resiko-risiko yang buruk, dampak yang buruk, kita ambil yang lebih minim di antara beberapa opsi. Kemudian tadi hasrat ya, memungkinkan mencapai hasil terbaik walaupun akan berhadapan dengan resiko, tapi kita ambil resiko yang paling minim. Dan keamanan ini juga harus diperhatikan, dan sintesis memiliki opsi yang memiliki peluang terbaik untuk berhasil dan paling disukai. Nah, ini beberapa keputusan manajerial, ada strategi optimum, strategi kepuasan, dan strategi kuasi kepuasan. Ya. Oke. Nah, ini yang sebetulnya juga penting, yang penting malah 8 elemen dari pilihan yang cerdas ya, pilihan yang cermat. Yang pertama problem, jadi ini disingkat ya, watch ya. Nah, itu harus melihat masalahnya, objectiveness-nya, alternatifnya, konsekuensinya, dan trade-off-nya. Nah, nanti kita kupas apa saja itu. Dan juga selain kita melihat proact tadi ya, proact. Itu juga kita harus kita harus juga melihat secara dasar ya, terkait dengan lingkungannya, terkait dengan beberapa faktor-faktor resikonya ya, yang juga nanti akan konsekuensinya dari pengambilan keputusan tersebut. Oke, ini yang pertama problem ya. Nah, di problem ini yang harus dilakukan untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat atau yang cerdas adalah kita menetapkan problem itu menunjukkan kerangka keputusan kita. Artinya gini, problem itu memang satu, urgent ya, dua, memberikan dampak yang besar. Artinya dari sekian permasalahan yang terpilih, permasalahan itu kenapa? Nah, jadi harus sudah melalui beberapa seleksi bahwa permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang memiliki urgensi yang paling tinggi, misalnya seperti itu ya, dengan beberapa indikatornya dikatakan tinggi dengan bla 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 bla, misalnya ya, harus terukur tuh. Kemudian solusi yang baik bagi penempatan permasalahan suatu keputusan yang pas yang akan menjadi smart choice daripada excellent solution untuk penempatan permasalahan yang lemah. Kelemahan utama dalam memformulasikan permasalahan adalah itu sifat malas ya, atau tidak mau tahu ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, mengapa perlu membuat keputusan itu? Seberapa urgent harus membuat keputusan itu? Apa kendalanya? Kemudian identifikasi elemen dasar yang mendasari dari pembuatan keputusan tersebut. Kenali faktornya yang terkait dengan permasalahan, faktor-faktor penyebabnya. Kemudian rumuskan definisi permasalahan dan uji rumusan tersebut. Artinya, apakah benar dari sekian permasalahan tersebut, dari sekian masalah, permasalahan A itu misalnya permasalahan yang paling dominan, yang paling memiliki urgensi tinggi, gitu ya. Itu maksud dari uji rumusan permasalahan tersebut dengan pihak lain, ya. Jadi bisa diskusi dengan para ahli, para pakar, apakah benar kalau ada beberapa masalah A, B, C, apakah benar masalah A ini yang paling urgent melihat dari dampak, resiko, dan lain sebagainya, gitu ya. Itu juga harus dilakukan uji terlebih dahulu. Oke, yang kedua adalah objectiveness. Objectiveness mungkin Bapak Ibu sudah sering ya terkait dengan SMART ya.
spesifik, measurable, achievable, reach, dan time bound. Jadi kita harus memastikan secara spesifik hal apa saja yang ingin dicapai, target-targetnya. Jangan lupa harus terukur ya. Kemudian juga bedakan antara hasil akhir dan makna ya. Jadi outcome, outputnya juga harus terukur. Sebentar ya Pak. Ya, mohon maaf. Kita lanjut ya. Nah, SMART ini juga tadi apa ya? Dapat terukur, kemudian dapat dicapai ya. Reach di sini artinya gini, bisa memberikan beberapa pandangan ya, baik sisi positif dan negatif dari sebuah konsekuensi yang nanti misalnya ketika keputusan itu diambil konsekuensinya apa ya, kemudian resiko-resikonya apa gitu kan, sudah tergambar, dan harus adanya time bound atau target gitu ya. Jadi ini yang harus diuraikan juga ketika mau mengambil keputusan. Nah, yang berikutnya adalah alternatif. Tadi sudah kita bahas di atas ya, bahwa alternatifnya harus lebih dari satu ya. Artinya ketika alternatif solusinya A, apakah ada alternatif lain gitu. Tapi tadi setiap alternatif itu juga harus dirumuskan keberlanjutannya, sistem monitoring evaluasinya, kemudian besaran dampak hasilnya kalau melakukan alternatif A apa, kalau melakukan alternatif B bagaimana gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kunci untuk memperoleh alternatif yang baik. Tadi ya, memanfaatkan rumusan objectiveness, bagaimana mencapainya, karena kan ada juga time bound-nya ya. Kemudian kaji kemungkinan hambatannya, kemudian temukan aspirasi dari berbagai pihak, kemudian juga interpretasi juga di sini harus penting. Kemudian juga harus diskusi dengan orang-orang yang berpengalaman ya, dan pihak lain atau pakar. Identifikasi alternatif-alternatif yang sekiranya bisa kita jadikan problem solving ya, kemudian juga susun alternatif dalam bentuk evaluasi, dan selalu cari potensi-potensi yang bisa menciptakan terjadinya atau alternatif solusi. Oke, yang berikutnya adalah konsekuensi ya. Ketika kita berbicara alternatif itu akan berdekatan erat dengan konsekuensi. Kalau kita ngomongin alternatif A, berarti konsekuensinya akan terjadi apa? Ya resikonya, ya pencapaiannya, ya apalagi dampaknya gitu ya. Nah, ini harus disusun. Setiap alternatif susun sambil konsekuensinya. Dan trade-off ini adalah membandingkan konsekuensi dari setiap alternatif ya. Dari mulai resiko yang terjadi ya, dari mulai efektivitasnya, dari mulai efisiensinya, dari mulai apalagi ya,
tadi resiko ya dan lain sebagainya. Jadi buatlah perbandingan atau trade-off dari setiap masing-masing alternatif dan juga dari konsekuensi yang telah dipetakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah group decision making ya. Nah, group decision making ini adalah sebuah proses di mana nanti akan dari kumpulan alternatif tadi dan juga data-data yang telah dikumpulkan itu akan ditentukan mana yang menjadi pengambilan utama ya, atau pengambilan keputusan utama. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya. Nah, salah satu kelebihannya ini akan lebih banyak data informasi dengan group decision making, gitu ya. Kenapa? Karena dengan group decision making orang akan lebih banyak memberikan pandangan, memberikan data, ya, memberikan alternatif. Tetapi ada kekurangannya, ya. Kecenderungannya bisa juga merupakan dominasi minoritas. Ya, karena misalnya ada banyak di situ orang-orang individu yang dominan ya, yang juga mempunyai suara dan vokal ya, tetapi belum tentu keputusan yang diajukannya benar gitu ya. Itu kekurangan dari group decision making. Oke, saya izin mute ya untuk Indri. Oke, saya izin mute supaya tidak mengganggu yang lain. Mohon izin. Nah, ini adalah beberapa arahan ya, guideline untuk bisa kita mendapatkan atau melakukan sebuah proses pengambilan keputusan ya. Yang pertama adalah jaga komitmen, karena kalau kita mau mengambil sebuah keputusan itu harus juga berkomitmen ya, artinya apapun yang nanti diambil ya itu adalah keputusan bersama dan sudah melewati beberapa fase seleksi ya. Kemudian tadi dapatkan asupan dari staff ya, jadi itu juga sangat penting karena seringkali kita di lapangan, karena mereka di lapangan itu lebih banyak paham karena di posisinya di lapangan ya, jadi secara kenyataannya mereka lebih banyak paham dan itu bisa sangat menjadi aspirasi untuk kita untuk bisa memilih ya apakah alternatif ini sudah oke atau belum ya. Hindari sebisa mungkin pola pengambilan top down. Jadi top down itu sistem kayak pemerintah ya, oke, pokoknya nggak ngedengar bawahan deh, saya yang menentukan. Nah, itu tadi akan terbentuk dari ego biasanya kalau top down ini ya. Kemudian harus yakin dengan dukungan kelompok ya, karena juga dukungan kelompok ini juga harus jaga komitmen, karena ini kita harus sepakati bahwa ini sudah keputusan bersama ya. Dan ini adalah beberapa teknik yang bisa dihasilkan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Brainstorming, Bapak Ibu pasti sudah banyak paham ya, brainstorming seperti apa, jajak pendapat lah ya. Kemudian nominal group teknik ya, ini juga sudah banyak juga disampaikan, mungkin untuk nominal group teknik sudah banyak dipakai. DLT teknik lebih banyak kepada kualitatif ya, kalau bentuknya lebih kepada kualitatif ya kalau DLT teknik, dan pastinya ibu-ibu bapak-bapak di sini sudah sering menggunakan DLT teknik ya. Nah, kemudian bentar. Kalau menjelang sore malah banyak WA. Bentar ya. Oke. Tadi nominal grup teknik ya? Delphi ya. Nominal grup teknik ini tadi konsepnya lebih kepada pelibatan kelompok ya. Hampir sama kayak grup decision making. Jadi di situ melibatkan beberapa kelompok ya. Kemudian juga untuk mengenali beberapa kontribusi ya, atau beberapa masukan ya. Nah,
Kalau DLP teknik itu lebih kepada sistem kualitatif ya, jadi dia menguraikan apa-apa saja secara kualitatif, poin-poin yang dirasa penting dan juga dirasa bisa menjadi masukan untuk pengambilan keputusan, gitu ya. Nah, kemudian devil advocacy approach di sini lebih mengkritisi tindakannya. Jadi ini lebih mengkritisi hal-hal yang dirumuskan ya. Jadi lebih melihat oh ini resikonya begini gitu. Jadi kalau devil advocacy approach lebih kepada resiko-resiko yang akan terjadi. Kemudian yang terakhir adalah dialectical inquiry ya. Ini lebih kepada sistem debat ya antara sistemnya kayak brainstorming tapi dia lebih banyak di situnya debat. Kayak misalnya di TV kan itu dialectical inquiry ya, nah maksudnya ya dua bagian yang membicarakan apa, tapi misalnya yang satu dari pihak mananya, yang satu melihat sudut pandang dari sudut pandang yang berbeda dan akhirnya biasanya terjadi konflik. Tapi hasil akhirnya adalah pengambilan keputusan, gitu ya, untuk mengarahkan, memberikan interpretasi lain kepada yang mengambil keputusan dengan melalui sistem debat ini. Oke, baik Bapak Ibu, untuk materi yang pertama sudah selesai ya, kita membahas mengenai analisa pengambilan keputusan. Materinya memang lumayan banyak ya. Mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Kita mungkin break dulu salat maghrib ya, sebelum masuk ke materi yang kedua lebih sedikit kok. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi 1. Tidak ada yang mau ditanyakan. Ada yang bisa kasih contoh dengan pengambilan metode dengan pengambilan sistem DLP? Ada yang mungkin bisa memberikan contoh? Biasanya kelas ini aktif pada capek ya pulang kerja ya. Ada yang bisa kasih contoh untuk mekanisme dengan menggunakan DLP atau yang NGT lah, atau brainstorming udah sering ya. Kalau NGT seperti apa? Oke, mungkin Bapak Ibu karena bekerja di rumah sakit ya, sering lihat lembar SOP ya kan? Nah, ada alur ya. Pertama misalnya menyapa klien atau pasien, kedua dan memberikan salam, yang kedua bertanya tentang kebutuhannya apa, yang ketiga, nah itu DLP ya, itu bagian dari contoh bentuk ketika kita ingin merumuskan sebuah keputusan ya, itu dibuat alur pikir seperti itu dengan DLP namanya. Nah kalau yang apa tadi
nominal group teknik ya. Karena itu yang paling sering ya, brainstorming, NGT sama DLT itu paling sering dipakai biasanya ya. Nah, kalau NGT lebih kepada dia misalnya pendapat individunya apa sih ya, pendapat individunya kayak gimana, dikumpulkan, kemudian juga nanti masuk ke dalam pendapat yang mayoritas dari kelompok ya. Nah, itu nanti digabung dari pendapat individu dan pendapat yang kelompok, mana yang muncul menjadi mayoritas untuk dijadikan sebuah keputusan ya. Itu kurang lebih alur kerjanya seperti itu kalau NGT atau nominal group teknik ya. Oke, gimana Pak Iip, kita bisa break dulu sebentar untuk sholat ya, 10 menit atau 15 menit, nanti kita lanjut lagi untuk yang kedua cuma sedikit kok, nggak sebanyak yang ke satu materinya ya. Kita break dulu ya, bentar ya. Oke.
Mana kunci motor? Assalamualaikum. Kita lanjut ya, satu sesi lagi. Mudah-mudahan udah sholat lebih semangat kuliahnya. Oke, ini hanya 10 slide ya. Kalau tadi memang 26 slide ya, jadi cukup panjang penjelasannya juga. Baik Bapak Ibu sekalian, materi kita yang kedua yaitu mengenai kepemimpinan situasional, yang nanti akan saya jelaskan ya apa saja model dari kepemimpinan situasional ini dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya kepemimpinan situasional ini dan kapan dari 4 model itu digunakannya ya, penggunaan dari kepemimpinan situasional itu kapan digunakan. Baik, ini kurang lebih yang akan dijelaskan pada materi kali ini ya, terkait dengan definisi model dari kepemimpinan situasional dan juga faktor yang mempengaruhi. Oke, kepemimpinan situasional ini merupakan sebuah model kepemimpinan yang menyesuaikan dengan situasi yang terus berkembang ya, sebab berdasarkan beberapa riset tidak ada model kepemimpinan yang bisa berhasil hanya dengan menerapkan satu jenis model kepemimpinan saja atau gaya kepemimpinan saja gitu ya. Jadi dari kondisi tersebut lahirlah model kepemimpinan situasional ini ya. Kan ada yang misalnya kepemimpinan yang demokratis dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian penekanan dari teori kepemimpinan model situasional ini adalah di mana para pengikutnya ini juga ada andil ya. Jadi nanti saya akan sampaikan jenis-jenis dari model kepemimpinan situasional ya, yang ada 4 jenis dan di situ sangat dipengaruhi oleh andil dari apa namanya ya, pengikut atau bawahan ya. Bagaimana ketika bawahannya misalnya motivasinya rendah, kemudian kinerjanya lambat, buruk, nah itu pemimpin itu harus menerapkan yang mana gitu ya. Nah, kepemimpinan situasional ini juga adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin mempertimbangkan tingkat kesiapan anggota tim yang dilayani dan keunikan pada setiap situasi yang terjadi ya. Dan kepemimpinan situasional ini juga menyarankan ya atau menghimbau pemimpin itu harus memiliki kemampuan intuitif mengenai tingkat kesiapan dari pengikutnya atau bawahannya gitu, atau stafnya, sehingga nanti gaya kepemimpinannya itu disesuaikan dengan kondisi tersebut. Oke. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, di sini kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard ya didasarkan saling berhubungan kepada hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, kemudian jumlah dukungan dari pengikutnya atau dari staf, dan tingkat kesiapan atau kematangan dari pengikutnya yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, dan tujuan tertentu. Nah, penekanan dari kepemimpinan situasional ini hanyalah pada perilaku pemimpin dan bawahannya saja. Jadi, nanti akan kita lihat ya, ketika bawahannya seperti ini kondisinya, pemimpinnya ingin menerapkan gaya kepemimpinan situasional ini dengan gaya yang mana, gitu ya. Nah, kemudian perilaku pengikut atau bawahan ini amat penting untuk mengetahui jenis kepemimpinan situasional mana yang bisa diterapkan ya, karena bukan saja pengikut sebagai individu yang bisa menerima atau bukan biasa itu bisa menerima pemimpinnya, tetapi juga sebagai pengikut secara kenyataannya itu dapat menentukan kekuatan pribadi yang dimiliki oleh pemimpin. Nah, ini adalah
yang tadi saya sampaikan, model dari kepemimpinan situasional ada 4 ya. Ada telling atau directing atau secara instruktif ya. Kemudian juga ada coaching. Kemudian juga ada participating dan juga ada delegating ya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu directing atau menginstruksikan. Nah, model kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arah pimpinannya tinggi, sementara perilaku dukungan atau pengikutnya rendah. Nah, ya, pemimpin memberitahukan keputusan dan mengarahkan bawahan melalui instruksi dan kontrol yang ketat. Mereka menetapkan dengan jelas ya, mereka tuh pimpinan ya, mengenai apa, bagaimana dan kapan tugas-tugas itu harus diselesaikan oleh bawahan. Jadi kepemimpinan kepemimpinan situasional ini yang model 1 yang directing atau instruksi ya, diterapkan ketika ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pengikut atau bawahannya, yang mana pemimpin memiliki kewenangan hampir 100% untuk menentukan ya. Jadi menyampaikan arahannya, nanti kamu begini ya, kamu harus mengerjakan ini, deadline-nya harus selesai pada tanggal segini dan lain sebagainya. Sehingga di sini andil dari bawahan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan itu sangat kecil ya. Nah model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim tidak memiliki kompetensi, pengetahuan ataupun kompetensi ya, keterampilan yang rendah gitu, sehingga hanya pimpinan yang tahu. Jadi makanya pimpinan sistemnya menginstruksikan, misalnya oke, karena ini kamu harusnya gini ya, kamu ambil bagian ini dan lakukan ini tekniknya begini gitu. Jadi si pengikut di sini hanya doer aja, hanya pelaksana, tidak berkontribusi memberikan masukan ataupun berkontribusi terhadap pengambilan keputusan apa yang harus diambil, itu tidak. Jadi sepenuhnya ini oleh si pemimpin ya, keputusan ini sepenuhnya diambil oleh dan ditentukan oleh pimpinan. Itu tadi ya, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan semata-mata dilakukan oleh pimpinan dan pelaksanaannya diawasi juga oleh pemimpin. Oke, model kepemimpinan situasional yang kedua adalah coaching. Nah, di coaching ini gaya kepemimpinan ditandai dengan perilaku arahan dari pimpinan itu tinggi dan perilaku dukungan juga tinggi. Nah, kalau ini konsepnya adalah selling atau menjual ya. Jadi sama-sama ya, pemimpin memegang peranan, namun ia juga membolehkan kepada tim untuk berkontribusi ya, untuk berkontribusi, dan juga si pimpinan ini di sini lebih kepada coaching, mengajarkan ya, kemudian membimbing ya, memberikan masukan, menyediakan sarana fasilitas agar si pengikutnya bisa berkontribusi. Nah, di sini si pemimpin dan juga si pengikut itu kalau dipersentasekan 60-40 ya. Artinya pemimpinnya tetap memegang kendali, tetapi sistemnya coaching, jadi seperti pembimbing lah, jadi bukan instruksi. Beda dengan yang level 1, yang tipe 1 gitu ya. Nah, pemimpin di sini lebih banyak memberikan pengarahan, tetapi juga diikuti dengan meningkatkan komunikasi dua arah ya. Jadi merangsang si pengikut untuk juga berkontribusi di sini ya. Meskipun dukungan ditingkatkan, pengendalian atau kontrol atas pengambilan keputusan tetap dipegang oleh pimpinan ya. Nah, model situasional yang ketiga yaitu participating atau supporting. Di sini pemimpinnya rendah, perilaku arahan pemimpinnya atau porsi dari pimpinannya rendah, sementara perilaku dukungannya atau perilaku pengikutnya tinggi. Nah, di sini pemimpin lebih sedikit memberikan instruksi dan lebih banyak mendorong ya, atau memberikan
hanya sekedar pemberian sarana fasilitas ya, bentuk kebijakan dan lain sebagainya kepada pengikut. Jadi yang lebih banyak berkontribusi dalam model yang ketiga ini adalah si pengikutnya ya. Nah, kapan ini dilakukan? Model kepemimpinan ini lebih tepatnya dilakukan atau digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi yang tinggi namun punya motivasi dan kepercayaan yang rendah untuk mengambil tanggung jawab. Maka pemimpin di sini hanya ibaratnya mendorong, mensupport, tetapi yang mempunyai kompetensi utamanya sebenarnya si bawahan, gitu ya. Nah, gaya pemimpin di sini bergeser kepada self-directed atau tidak diarahkan lagi oleh pimpinan, tetapi karena si pengikutnya sudah mempunyai kompetensi yang baik, ya hanya tinggal motivasinya saja sedikit rendah, ya, maka si pemimpin lebih mempush kepada mendorong ya untuk supaya motivasi dan percaya dirinya muncul, tetapi secara kompetensi sebetulnya si pengikut ini sudah baik gitu ya. Oke, yang keempat, model situasional yang keempat adalah delegating atau monitoring. Nah, di sini konsepnya pimpinan atau kontribusi arahan dari si pimpinannya juga rendah, dan perilaku dukungan dari partisipan ataupun pengikutnya pun rendah. Pemimpin tidak lagi melibatkan diri dalam tugas dan tanggung jawab. Kepemimpinan delegatif ini memberikan otonomi kepada bawahan dan membiarkan tetap mereka menyelesaikan pekerjaan dengan caranya sendiri. Tetapi di sini pemimpin tetap berperan sebagai monitoring. Ya, model ini sebetulnya lebih dekat kepada laissez-faire atau memberikan kewenangan, kebebasan ya untuk si anak buahnya mengelola sendiri ataupun membuat keputusan sendiri, gitu ya. Nah, model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi yang tinggi. Nah, ini catatannya, kalau si pemimpin mau menerapkan model situasional yang keempat dengan catatan si anak buahnya atau stafnya, timnya harus sudah memiliki kompetensi yang baik, yang tinggi, ya, sehingga si anak buah udah bisa memanage dan melakukan sendiri, sudah bisa mengambil keputusan sendiri, ya, kalau mau menggunakan konsep situasional yang keempat, gitu ya. Kalau yang ketiga kan masih participating, masih bareng-bareng, gitu, walaupun si pemimpin sudah lebih rendah dibandingkan si pengikut atau anak buah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan situasional. Yang pertama, pemimpin harus mempengerti karakteristik karakter bawahan. Artinya tadi, kalau sekiranya si bawahannya belum bisa dilepas, ya jangan langsung delegatif, jangan langsung yang keempat. Mulailah dari yang coaching, dari yang kedua, yang model kedua, ya. Atau pelan-pelan nanti dari coaching kan akan beralih ke participating, ya, dari participating akan jadi delegating, gitu. Jadi melihat dulu karakter bawahan, kemampuan bawahan, ya, jangan masih bawahannya ibaratnya diceburin, ya, terus disuruh berenang sendiri, udah delegating aja, gitu. Nah, itu akan agak merusak sistem dan juga akan bisa menghambat terhadap pencapaian target, oke? Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi kepemimpinan situasional adalah mencermati situasi yang sedang berlanjut, ya, yang sedang berlangsung sebelum menentukan pola kepemimpinan yang akan diambil. Tadi sama ya, menganalisa situasi, ya, apakah sarana fasilitasnya udah ada, apakah kemampuan bawahannya sudah bisa, apakah macam-macam lah. Jadi beberapa ya. Mohon maaf banyak terdistraksi ya. Oke, jadi begitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan situasional. Jadi ada satu, mengerti karakter bawahannya, yang kedua mencermati situasi terkait dengan sarana fasilitas, kebijakan, ya,
peluang-peluang gitu ya, sehingga dari situ barulah si pemimpin memutuskan saya menerapkan model yang mana nih gitu ya untuk mengambil keputusan tertentu, apakah dengan mengacu kepada 2 poin tadi. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, 2 sesi sudah selesai ya. Jadi saya masih utang 2 sesi lagi ya, Pak Ibrahim. Mudah-mudahan hari Senin saya bisa. Ini mohon maaf sekali ya, karena waktunya juga benar-benar sedang hektik. Alhamdulillah hari ini, makanya tadi terdiskusi beberapa kali. Alhamdulillah akun migrasi kita sudah diperoleh ya. Jadi dengan kita bisa melakukan migrasi kurang lebih 3-4 hari ke depan ya, lanjut penyesuaian akreditasi, jadi kami sudah bisa berdiri kuat lagi lah. Artinya kalau kemarin kan data-data kalau ada yang mau ngecek ke PDDikti, aduh kok masih stiking gitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu silahkan bisa ngecek, sudah punya rumah kita ya, namanya Universitas Indonesia Maju di PDDikti dan udah nggak kosong. Kalau kemarin kan si stikimnya ada tapi nggak bisa diapa-apain, dan UIMA-nya masih kosong rumahnya, jadi ibarat pindah dari rumah lama ke rumah baru gitu ya. Nah sekarang rumah barunya ibaratnya udah diisi sama furniture, udah lengkap gitu ya, data-datanya juga udah alhamdulillah, tinggal nanti migrasi 3-4 hari. Mohon doanya Bapak Ibu semua kalau itu sudah selesai, sambil kami juga paralel penyesuaian akreditasi ya. Jadi mudah-mudahan akhir bulan ini sudah selesai semuanya gitu, karena lumayan juga terkendala ya, karena ada beberapa kita juga harus meluluskan di yang kemarin sudah selesai UPOM kan, harus meluluskan di yang genap ini, dan itu belum bisa berproses kalau migrasinya belum selesai, belum bisa gitu ya. Nah, dan alhamdulillah hari ini makanya tadi ada beberapa WA masuk dan ada beberapa yang tadi menghentikan kita kuliah ya, itu karena mendapat kabar baik itu ya. Jadi mohon doanya akhir bulan ini semuanya mudah-mudahan sudah selesai ya. Baik, nanti insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan lagi hari Senin ya Pak Ibrahim. Hari Senin 2 sesi lagi terkait dengan apa ya materinya, saya lupa, nanti saya lihat di silabusnya ya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan walaupun sepi-sepi aja, ini Zoom-nya tumben, biasanya rame aktif ya. Tadi yang ada suaranya cuma Pak Ibrahim sama Pak Surya nih, yang lainnya nggak ada suaranya ya. Jadi nanti silahkan dibaca lagi aja materi dari saya, nanti saya akan kirim melalui Pak Ibrahim. Nanti dipelajari, dan kalau ada hal-hal yang memang sekiranya baru mau ditanyakan, boleh ditanyakan nanti di sesi berikutnya ya. Kemudian untuk tugas UASnya, kalau ada yang tanya nanti take home, tapi saya belum selesai membuat rumusan soalnya ya, baru tertuang ide aja di kepala tapi belum dituliskan. Nanti take home saja ya. Ini ada berapa orang totalnya? Ada 19 masuk semua kah ini Pak Ib? 18. Ada yang keluar masuk juga ya, ada 2 orang keluar masuk. Oke, kalau 19 mungkin nanti kalaupun kelompok kita bisa bagi sekitar 3 lah, satu kelompok 3 orang, jangan banyak-banyak ya, biar semuanya ikut kerja. Nah nanti tugasnya seperti apa nanti ditunggu saja. Kalau mau dibuat kelompok dari sekarang boleh, satu kelompoknya 3 orang saja ya. Dan silakan pilih sendiri teman satu kelompoknya siapa, mau misalnya per wilayah atau per tempat kerja, terserah. Nanti menyusul untuk UASnya ya. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Materi akan saya kirim melalui Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam ya. Saya akhiri kuliahnya ya. Saya izin end meeting semuanya. Terima kasih Bu. Sama, baru kedengeran suaranya. Terima kasih.